Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponensial ya. Masih ingat pertidaksamaan itu bentuknya adalah begini ya, tandanya lebih besar sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Eksponensial itu adalah bilangan berpangkat, jadi bentuknya A pangkat N, begitu ya. Nah, bentuk pertidaksamaan eksponensial, ini yang pertama kita harus tahu dulu jika bilangan pokoknya lebih besar dari 1. Ya. Jika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka fx lebih besar dari gx. Jika A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih besar sama dengan gx. Jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx, dan jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Jadi di sini tandanya adalah mengikuti tanda pertidaksamaan di soalnya. Ya, kalau di sini lebih besar, di sini juga lebih besar. Kalau lebih besar sama dengan, di sini juga lebih besar sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari, di sini juga kurang dari. Kalau kurang dari sama dengan, di sini juga kurang dari sama dengan. Oke. Nah, kemudian jika bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. Antara 0 sampai 1 berarti dia bilangan pokoknya berupa pecahan. Maka berlaku kebalikannya. Jika di sini tandanya lebih besar, maka kebalikannya di sini tandanya kurang dari. Kalau di sini lebih besar sama dengan, maka di sini tandanya kurang dari sama dengan. Jika di sini tandanya kurang dari, maka kebalikannya di sini menjadi lebih besar. Kalau di sini tandanya kurang dari sama dengan, maka kebalikannya di sini menjadi lebih besar sama dengan. Akan tetapi, kita tidak perlu menghafalkan ini. Antum cukup pahami yang ini aja, yang bentuknya ini ya, yang bilangan pokoknya lebih besar dari 1. Contoh 8 pangkat 3x min 4 lebih besar dari 1/32 pangkat min x plus 2. Ya, kalau kita rubah bentuk pecahan ini menjadi bilangan pokok yang lebih besar dari 1, maka aman. Ya, maka kita cukup berfokus pada bentuk yang ini saja. Ya, fokus pada bentuk yang ini. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. 8 itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Ini pangkat lagi 3x min 4. 32, nah ini ya, saya tulis di sini ya. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Kalau 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Kalau 1/32, maka menjadi 2 pangkat min 5. Atau saya tulis dulu begini. Nah, ini kalau ditulis menjadi 1/32 itu 2 pangkat 5. Nah, ini kalau posisinya pindah, maka pangkatnya menjadi pangkat negatif. Gini. Nah, oke. 1/32 di sini saya ganti menjadi 2 pangkat min 5. Ya, pangkatkan lagi min x plus 2. Nah, kalau kita lihat begini, maka sesuai sifatnya, kita kalikan pangkatnya. Berarti ini 3 kali 3x, begitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau sudah kita kalikan, maka hasilnya menjadi apa? Menjadi 2 pangkat, 3 kali 3x itu 9x. 3 kali min 4 itu min 12. Lebih besar dari 2 pangkat min 5 kali min x. Min kali min, berarti positif. Positif 5x. Min 5 kali 2, berarti min 10. Nah, berdasarkan sifatnya tadi, apabila bilangan pokoknya sama, maka 9x min 12 itu lebih besar dari 5x min 10. Nah, berarti 9x, 5x kita pindahkan menjadi min 5x. Lebih besar dari min 10, kita tulis lagi. Min 12 di sini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus 12. 9x dikurangi 5x, hasilnya adalah 4x.
lebih besar dari min 10 ditambah 12 itu 2. Sehingga X lebih besar dari 2/4. Atau kalau kita sederhanakan, X itu lebih besar dari 1/2. Nah, maka ini adalah jawabannya. Oke, lanjut ya. Contoh yang kedua, 1/9 pangkat setengah X min 4 kurang dari sama dengan 27 pangkat 4 min X kuadrat. Oke ya. 9 itu 3 pangkat 2. Kalau 1/9 berarti 1/3 pangkat 2. Posisinya kita rubah pangkatnya menjadi negatif. Menjadi 3 pangkat min 2. Kalau 27? 27 itu 3 pangkat 3. Jadi kita rubah di sini bilangan pokoknya menjadi 3 ya. Nah, 1/9 kita ganti menjadi 3 pangkat min 2. Oke, dipangkatkan lagi setengah X min 4. Kurang dari sama dengan 27 saya ganti menjadi 3 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 4 min X kuadrat. Selanjutnya kita kalikan dulu pangkatnya ya. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat min 2 kali setengah X. 2 kali setengah itu 1, ada minnya, berarti min 1. Ada X-nya, berarti min 1X, atau boleh ditulis min X. Min 2 kali min 4, min kali min itu positif, 2 kali 4 itu 8. Kurang dari sama dengan 3 pangkat 3 kali 4, 12. 3 kali min X kuadrat menjadi min 3X kuadrat. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama. Maka min X plus 8 kurang dari sama dengan 12 min 3X kuadrat. Nah, di sini kita pindahkan ya. Min 3X kuadrat kalau saya pindahkan ke sini menjadi positif 3X kuadrat. Ini min X saya tulis lagi, 8 saya tulis lagi. 12 saya pindahkan menjadi min 12. Kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini ada yang sejenis ya. 8 dikurangi 12. Berarti boleh kita tulis 3X kuadrat min X min 4 ya. Kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah ini kita faktorkan ya. 3X kuadrat min X min 4 kurang dari sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, 3X kuadrat itu perkalian 3X kali X. 4 itu perkalian 4 kali 1. Ya, supaya di sini hasilnya min X, maka satunya saya simpan di sini, 4-nya saya simpan di sini. Supaya min 1, maka 4-nya negatif, nih ya, 3-nya positif ya. Satunya positif karena di sini 3 kali 1. Ya, sehingga kita dapatkan 3X min 4 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Sehingga 3X sama dengan, ini pindah menjadi positif 4, maka X-nya adalah 4/3. Di sini X sama dengan, satunya pindah ruas menjadi min 1. Nah, langkah selanjutnya apa? Karena ini bentuknya adalah pertidaksamaan kuadrat, maka kita bikin dulu garis bilangan ya. Yang kecil adalah min 1, kita simpan di sebelah kiri. Yang besar itu 4/3. Di sini kita uji 0. 0 ada di tengah sini ya. Uji 0. Gitu ya. Kalau kita masukkan X-nya 0, berarti 0, min 4. Maka hasilnya adalah min 4. Min 4 berarti negatif. Maka di sini negatif, sebelah kanan dan kirinya positif. Tanda yang diminta adalah kurang dari sama dengan. Kalau pakai sama dengan berarti bulat penuh. Ya. Kalau kurang dari maka yang diarsir yang negatif. Oke. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4/3. Oke, contoh selanjutnya. Ya. Contoh selanjutnya, 5 pangkat 2X dikurangi 6 kali 5 pangkat X plus 1 ditambah 125, lebih besar dari 0. Nah, di sini kita ada 5 ya, 5 pangkat X. Ini ada bentuk 5 pangkat X. Nah, kita misalkan 5 pangkat X itu adalah P. Misal 5 pangkat X adalah P. Bentuk ini saya rubah menjadi 5 pangkat X. Begini ya. Kenapa begitu?
Karena kalau bentuknya begini, pangkatnya kita kalikan. X kali 2 itu 2X. Oke. Dikurangi 6. 5 pangkat X plus 1. Boleh saya tulis 5 pangkat X kali 5 pangkat 1. Ditambah 125 lebih besar dari 0. Nah, oke, kita ganti 5 pangkat X-nya itu adalah P ya. Berarti P dikuadratkan dikurangi 6 kali 5 pangkat X itu P. 5 pangkat 1 itu 5. Sehingga P kuadrat 6 kali 5, 30 ya. Ini 125. Oke. Nah, dari sini kita faktorkan dulu ya. Kita faktorkan P kuadrat itu perkalian P kali P. 125 itu perkalian 25 kali 5 ya. Supaya hasilnya min 30, maka di sini min ya. Sehingga P-nya sama dengan 5 atau P-nya sama dengan 25. Karena ini adalah pertidaksamaan kuadrat, maka kita bikin dulu garis bilangannya ya. Oke, berarti 5 di sini, 25 di sini. Kita uji 0 ke sini ya. Persamaan ini. Kita ganti P-nya dengan 0, maka ini 0 min 30 kali 0, 0 juga, plus 125, maka hasilnya adalah positif. Ini uji 0 di sebelah sini ya. Hasilnya adalah positif. Selang-seling, di sini negatif, maka di sini juga positif. Yang diminta tandanya adalah lebih besar dari. Kalau lebih besar, maka yang diarsir yang positif. Ya. Sehingga kita dapatkan P itu kurang dari 5 atau P itu lebih besar dari 25. Nah, P tadi siapa? P adalah 5 pangkat X. Berarti 5 pangkat X kurang dari 5. 5 pangkat X. 5 itu boleh kita tuliskan menjadi 5 pangkat 1. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka X kurang dari 1. Ya, berdasarkan sifat yang tadi ya. Kemudian selanjutnya P kita ganti dengan 5 pangkat X. 5 pangkat X. 25 kita ganti dengan 5 pangkat 2. Bilangan pokoknya sudah sama, sehingga X lebih besar dari 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 2. Gitu. Mudah ya? Oke, contoh berikutnya. 9 pangkat 2X dikurangi 10 kali 9 pangkat X. Ditambah 9 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini ada 9 pangkat X. Ya, maka kita misalkan 9 pangkat X itu sama dengan P. Kita rubah dulu. Ini menjadi 9 pangkat X, pangkat 2 gitu ya. Dikurangi 10 kali 9 pangkat X ditambah 9 lebih besar sama dengan 0. Kita ganti 9 pangkat X dengan P. Berarti ini P kuadrat dikurangi 10 kali P ditambah 9 lebih besar sama dengan 0. Berarti P kuadrat 10P plus 9 lebih besar sama dengan 0. Dari sini kita faktorkan dulu. Ya. P kuadrat berarti perkalian P kali P. 9 itu perkalian 9 kali 1. Supaya hasilnya min 10, maka di sini negatif, di sini juga negatif. Maka di sini kita dapatkan P-nya sama dengan 1, ini P-nya sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bikin garis bilangan. Ya. Di sini 1, di sini 9. Oke. Kita uji 0. 0 ada di sebelah kiri ya. Uji 0. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, maka hasilnya adalah positif ya, positif 9. Positif, negatif, positif. Yang diminta lebih besar sama dengan. Pakai sama dengan berarti bulatnya bulat penuh. Lebih besar, maka yang diarsir yang positif. Gitu ya. Sehingga P kurang dari sama dengan 1 atau P lebih besar sama dengan 9. P itu siapa? 9 pangkat X. Berarti 9 pangkat X kurang dari sama dengan 1. Nah, 1 itu 9 pangkat berapa? Kenapa kita pilih 9? Karena di sini bilangan pokoknya 9. Berarti 9 pangkat berapa yang hasilnya 1? Itu 9 pangkat 0. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama, sehingga X kurang dari sama dengan 0.
Selanjutnya P, kita ganti dengan 9 pangkat X. Berarti 9 pangkat X lebih besar dari 9, ya. 9 pangkat X, 9 itu boleh kita ganti dengan 9 pangkat 1. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka X lebih besar sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 1. Mudah ya?